Pak Mauludi tahan sebentar, karena kita juga sudah bersama Dr. Alfian, dosen ilmu politik Unimap. Boleh, boleh. Oke, saya sapa Pak Alfian dulu nih. Pak Alfian, assalamualaikum Pak. Halo Pak Alfian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya sehat walafiat ini Pak Alfian. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Dokter? Pak Dokter. Ada Rudi nih. Iya, sudah lama tidak ke RRI ya, Dokter Alfian. Ya, Sudah lama tidak ke RRI gitu. ya. Kalau dulu kan sebelumnya sering ya. Ya. Ya, oke. Tergantung on air RRI juga kan dalam mengundang. Iya. Iya. Ya akhir-akhir ini kan lagi sibuk gitu kan. Dulu pada saat awal-awal damai ya, awal-awal Iya. perdamaian ya, dulu sering dengan Pak Alfian ini. Oke, juga ada Pak Mauludi. Beliau ex Panwasli ya tahun 2009. Ya. Iya. Kita bicara dampak soal isu politik. Dan itu bisa jadi berdampak bagi para pemilih. Saya melihat dampak politik yang berkembang di Aceh ini lebih kepada isu politik tentang Pilpres yang paling gencar hari ini. Pilpres ya. Ketimbang Pileg ya. Ya, ketimbang Pileg. Jadi bagi pemilih ini saya tidak memahami apakah ini pemilih atau pemilih pemula ini. Iya. Pemilih Jadi, saja, saya pemilih saja ya. universal gitu ya. Ya, universal. Kalau melihat dari sisi pemilih, mungkin masyarakat Aceh untuk tahun 2024 ini terkesan agak berhati-hati ketimbang pemilu Pilpres yang lalu. Ada beberapa observasi yang saya buat tentang masalah ini, walaupun bukan penelitian secara menyeluruh. Iya. Masyarakat Aceh melihat dampak isu ke depan itu cukup berhati-hati. Yang pertama, dari segi media sosial, kita bisa melihat masyarakat Aceh dalam isu Pilpres ini tidak mau lagi keliru dalam memilih calon. Apakah dia itu berbasis Islami, berbasis nasionalis, berbasis sosialis, itu sudah mungkin masyarakat Aceh ini agak berhati-hati lah. Karena provokatif Pilpres yang lalu kan agak sedikit terimbas ke Aceh. Kan? Sehingga masyarakat Aceh ini merasa ditipu dan lain sebagainya. Ke depan saya melihat untuk isu agama dan isu-isu yang lain mungkin masyarakat Aceh akan mencoba menelan habis-habis dulu lah. Baru mereka bertindak karena dampaknya cukup besar. Tapi ini lebih kepada kalangan menengah ke atas. Sedangkan kepada kelompok menengah ke bawah itu tergantung kepada sosialisasi yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan, baik itu KIP ataupun Bawaslu ataupun Panwasli kalau di tingkat lokal Aceh.